Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Pritayuni Paramisiwi, NIM 075, kelas A2, mata kuliah Desain Arsitektur 4, kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan puskesmas yang akan saya buat. Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan garda terdepan yang dituju masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sebuah puskesmas hendaknya dapat menunjang pelayanan kesehatan dengan lebih memperhatikan konsep secara arsitektural yang dapat membantu optimalisasi mutu dan penyembuhan pasien. Masyarakat lokal, khususnya di Denpasar Selatan, dikenal memiliki rutinitas yang kurang sehat, tingkat kesehatan masyarakat yang mulai menurun, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Jadi, tujuan dasar ini adalah merancang puskesmas tidak hanya memberikan pengobatan dan penyembuhan penyakit secara fisik, namun juga memberikan penyembuhan secara mental dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, serta jasmani dan rohani, dengan meningkatkan ketiga unsurnya, yaitu indera, alam, dan psikologis sebagai pembentuk desain ruang dan lingkungan pada puskesmas. Jadi dihasilkan konsep yaitu healing environment dan tema yaitu arsitektur neovernakular. Zoning. Tujuan dari zoning ini yaitu dapat menyusun ruang sesuai fungsi ruang dan hubungannya, serta dengan mempertimbangkan potensi yang ada dan aspek pada site melalui analisa site. Pertimbangannya yaitu yang pertama aktivitas, yang kedua kebisingan, yang ketiga sirkulasi, yang keempat analisa terhadap potensi site. Kebisingan yang terdapat pada site yaitu ada dua, sedang dan bising. Untuk yang sedang itu berada pada arah utara, barat, dan selatan, di mana itu merupakan areal penduduk. Kemudian bising yang ada pada areal timur, di mana itu berbatasan langsung dengan jalan raya. Untuk view pada seluruh area site berbatasan langsung dengan jalan, lingkungan, dan bangunan tetangga. Site saya bagi menjadi tiga, yaitu utama, penunjang, dan servis. Untuk yang merah itu merupakan utama, yang biru merupakan penunjang, yang hijau merupakan servis. Untuk konsep entrance, bertujuan untuk menentukan perletakan, bentuk, dimensi, dan material entrance sebagai elemen sirkulasi utama bagi sivitas untuk memasuki area site. Dasar pertimbangannya yaitu posisi site, orientasi site, kejelasan komunikasi entrance terhadap sivitas, kemudian kemudahan dalam menjangkau entrance. Terdapat dua jenis entrance, yaitu entrance masuk dan entrance keluar. Jadi asumsi jenis kendaraan yang akan mengakses areal parkir adalah ambulans, motor pribadi, dan mobil pribadi. Untuk asumsi dimensi entrance, disesuaikan dengan dimensi beberapa jenis kendaraan yang akan mengakses puskesmas, sehingga ditetapkan lebar entrance adalah 4 meter dengan pertimbangan 4 meter untuk satu jalur kendaraan dan 1 meter untuk sirkulasi sivitas. Untuk konsep entrance, pada site entrance ada dua, yaitu bagian timur dan di bagian selatan. Yang pertama, transformasi konsep meniru bentuk dan karakter tanaman rambat, yaitu dola rambat, di mana manfaat tanaman ini adalah sebagai peredam suara kebisingan terhadap suatu area. Pengaplikasiannya yaitu bentuk dasar entrance terdapat pada setiap sisi site sebagai tembok peningkat seperti itu. Untuk gate-nya itu mengambil bentuk dasar gapura dan disederhanakan seperti yang awal tadi, yaitu lebarnya merupakan 4 meter. Kemudian material yang digunakan adalah beton dengan finishing tekstur dan cat warna putih agar menimbulkan kesan bersih pada tempat. Konsep pola massa, yang pertama menentukan kondisi existing site dan juga
kemudian mengaplikasikan tema dan konsep dasar pada penentuan konsep pola massa, lalu menetapkan areal dasar. Untuk areal dasar ditetapkan sesuai dengan yang ada pada slide, yaitu areal dasar yang berwarna pink. Untuk tahap kedua, yaitu menentukan pola massa pada site dengan mengikuti bentuk site dan juga dari menganalisa kondisi existing site serta potensi yang ada. Dalam konteks konsep, perletakan seperti ini disesuaikan dengan posisi letak jalan raya. Kemudian, membagi fungsi pola massa ke dalam masing-masing kategori ruang, yaitu zona utama, zona penunjang, dan zona servis. Yang kelima, mengatur dan menempatkan arah orientasi pada massa berdasarkan masing-masing fungsi sehingga mendapatkan view yang positif dan kondisi ruang yang baik terhadap site dan kondisi existingnya. Untuk yang merah itu merupakan zona utama, yang biru merupakan zona penunjang, yang hijau merupakan zona servis. Konsep sirkulasi. Tujuan dari konsep sirkulasi ini adalah untuk menentukan jenis sirkulasi yang diterapkan pada site dan jalur-jalur pencapaian pada site yang menghubungkan fungsi-fungsi dalam site. Dasar pertimbangannya yaitu zoning pada site, fasilitas entrance, letak entrance, kegiatan sivitas pada puskesmas. Untuk sirkulasi kendaraannya yaitu menggunakan sirkulasi linier, di mana dilihat pada garis merah itu merupakan satu jalur. Kemudian untuk sirkulasi pasien, sirkulasi dimulai dari pintu masuk utama puskesmas pasien menuju lobi pendaftaran dan rekam medik. Jadi di sini pasien ada dua jenis, yaitu pasien darurat dan non darurat. Jadi untuk gate-nya itu ada dua, yang langsung ke UGD dan langsung ke pengarahan lobi dan rekam medik. Untuk konsep sirkulasi, tujuannya itu menentukan jenis sirkulasi yang ditetapkan pada site dan jalur pencapaian pada site yang menghubungkan fungsi-fungsi ke dalam site. Pertimbangannya yaitu zoning pada site, fasilitas entrance, letak entrance, kegiatan sivitas di puskesmas. Jadi untuk sirkulasi vertikal ini ada dua jenis, yaitu tangga dan lift. Untuk sirkulasi vertikal sivitas terdapat satu buah tangga pada lantai 1 dan 2 dan satu buah lift untuk memudahkan pasien atau sivitas lainnya yang berkebutuhan khusus untuk menjangkau lantai 2 dan 3. Ruang luar. Dasar pertimbangan ruang luar merupakan elemen penting dari proses perancangan. Ruang luar terdiri dari elemen yaitu taman, perkerasan, dan lain-lain. Dalam merancang ruang luar di sini, dasarnya mengacu kepada konsep dasar dan tema dari perancangan itu sendiri, yaitu neovernakular. Tujuannya adalah tujuan ruang luar pada desain ini untuk mendukung konsep yang sudah ditetapkan, yaitu untuk memberikan healing dan nyaman pada penghuni di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Untuk elemen dasarnya itu yaitu terdapat vegetasi, ada ketapang kencana, dola rambat, pohon kamboja, Lee Kuan Yew, batu alam, sirih gading, kemudian batu merah, finishing clear, kemudian ada batu andesit dan keramik. Pada visualisasi yang kotak itu merupakan rencana penempatan vegetasi. Kemudian untuk yang garis tersebut yaitu merupakan rencana jalur pedestrian untuk taman. Konsep fasad bangunan, dasar pertimbangannya itu penentuan fasad bangunan dilakukan berdasarkan arah orientasi site yang berorientasi ke arah view positif, sehingga pasien yang menginap atau datang dapat menikmati view lokal dengan sebagai peran
dan sebagai perancang harus dapat memaksimalkan potensi site yang ada. Pertimbangan lain yang dilakukan juga adalah menentukan fasad sesuai berdasarkan tema dan konsep dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penentuan fasad bangunan adalah untuk memaksimalkan potensi site yang ada agar bisa dinikmati, dan untuk menyesuaikan fasad bangunan dengan tema dan konsep sehingga dapat menambah estetika pada desain bangunan yang dibuat. Pada bagian plafon atau langit-langit menggunakan material gipsum. Rencana untuk pada bagian lantai menggunakan material keramik white motif marble warna cerah. Tujuannya ialah meningkatkan kesan luas pada ruangan. Kemudian, pada bagian fasad terdapat vegetasi yang dapat memberikan sensasi menyegarkan dan hijau. Untuk ruang dalam, dasar pertimbangannya yaitu konsep pola massa bangunan, konsep dan tema perancangan, konsep sirkulasi, pencahayaan dan penghawaan, material yang digunakan, kenyamanan pengguna. Tujuannya yaitu ruang dalam pada desain ini untuk mendukung konsep yang sudah ditentukan, yaitu untuk memberi kesan healing dan nyaman pada penghuni di luar ruangan maupun dalam ruangan. Untuk elemen dasar yaitu ada vegetasi, dolar rambat dan sirih gading. Kemudian interiornya merupakan ada batu bata merah, finishing clear, batu andesit, batu alam, dan keramik untuk lantai. Kemudian woodwork tone interior itu ada warna krim, sedikit abu-abu, hijau, biru, dan putih. Referensinya terdapat pada bagian kanan slide. Penerapan konsep healing environment pada ruang dalam dengan menyertakan elemen softscape dan memberikan tone warna ruangan yang dapat merelaksasi pasien serta terkesan hangat. Untuk struktur, substruktur merupakan struktur bawah bangunan yang berfungsi sebagai penyalur beban ke tanah. Pada desain kali ini, jenis fondasi yang digunakan adalah fondasi bore pile karena praktis dan pemasangannya tidak mengganggu area lingkungan sekitar dan juga cepat. Untuk superstruktur merupakan struktur yang terdapat di atas fondasi dan di bawah struktur atap. Jadi struktur yang digunakan adalah konkret kolom dengan besi sebagai komponen utamanya. Konkret kolom yang digunakan adalah kolom struktur 30 x 30 cm dan kolom pipi 15 x 15 dan kolom praktis maksud saya 15 x 15 cm. Untuk upper strukturnya merupakan struktur bagian atas bangunan yaitu rangka atap. Material yang digunakan yaitu adalah baja ringan, sebagai penutupnya yaitu menggunakan atap PVC. Ini merupakan perletakan kolom struktur dan kolom pipih. Next, untuk utilitas, pengadaan jaringan air bersihnya itu memiliki dasar pertimbangan. Yang pertama, kemudahan memperoleh air dengan kualitas baik. Yang kedua, jaminan lancaran air ketika dibutuhkan. Untuk sistem distribusinya yaitu menggunakan downfeed distribution. Air dari reservoir bawah dinaikkan ke reservoir atas dengan pompa. Kemudian secara hukum gravitasi melalui pipa-pipa yang didistribusikan ke areal yang membutuhkan. Untuk skema jaringan air bersihnya dapat dilihat pada slide. Untuk jaringan instalasi listrik, dasar pertimbangannya yang pertama sumber tenaga listrik dekat dan mencukupi. Yang kedua, sistem pelaksanaannya mudah dalam pelaksanaan dan perawatan. Untuk skema instalasi listriknya dapat dilihat pada slide. Utilitas. Agar pengunjung merasa aman dan nyaman berada dalam puskesmas, utilitas harus dibuat secara baik nantinya. Sumber air bersih dari puskesmas didapat melalui PDAM yang akan ditampung terlebih dahulu di roof tank dengan memanfaatkan gaya gravitasi lalu didistribusikan ke setiap unit yang memerlukan.
Yang pertama, penentuan jaringan utilitas, baik itu mechanical, electrical, dan plumbing dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi desain yang harus dibuat. Sistem pemanfaatan air hujan nantinya ditampung dahulu pada titik merah sebagai ruang penampungan dan digunakan kembali nantinya sebagai air untuk merawat tanaman. Titik biru merupakan penentuan letak CCTV, titik merah merupakan penentuan letak titik apart, kemudian garis biru merupakan penggunaan sistem penghawaan, kemudian untuk garis kuning merupakan penggunaan sistem pencahayaan dari bangunan pada siang hari nantinya, memaksimalkan pencahayaan alami dari sinar matahari. Untuk titik yang pink, itu merupakan letak dari pompa air. Untuk titik yang kuning merupakan titik genset dan kWh meter untuk membagi listrik ke area yang diperlukan. Baik, berikut adalah layout plan. Jadi di mana pada bagian timur ini merupakan gate masuk ke dalam site, yang pada bagian selatan ini merupakan gate keluar dari site. Untuk gate masuk ke dalam bangunan dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk pasien darurat dan pasien non-darurat. Untuk pasien darurat, di sini langsung diarahkan ke dalam UGD setelah diberikan pelayanan, baru akan diarahkan ke ruangan-ruangan sesuai dengan keluhannya masing-masing. Untuk gate pasien non-darurat, jadi di sini melalui teras terlebih dahulu, langsung diarahkan ke ruang administrasi dan ruang rekam medik. Setelah itu baru diarahkan ke ruang tunggu untuk menunggu mendapatkan pelayanan. Jadi ini merupakan site plan-nya. Ini merupakan denah lantai 1, ini merupakan denah lantai 2. Jadi sisi uniknya di lantai 2 ini terdapat beberapa ruang luar. Tujuannya itu adalah karena di sini merupakan ruang rawat inap. Jadi pasien yang menginap di sini itu agar tidak merasa bosan, dia bisa melihat ruang luar di sini, bisa menikmati taman seperti itu di lantai 2. Jadi tidak perlu ke lantai 1 ataupun lantai 3. Untuk lantai 3 ini merupakan khusus untuk staf. Jadi di sini hanya ada ruang dokter, ruang staf, ruang perawat, dan ruang meeting. Nah, ini merupakan potongan AA, di mana di sini terlihat ada rel kaca dan kemudian ini ruang luar yang tadi untuk ini adalah potongan BG, kemudian ini merupakan tampak depan. Ini materialnya adalah kayu sonokeling, kemudian dinding cat adalah putih. Ini merupakan entrance, materialnya adalah beton dengan cat putih. Kemudian ini adalah tampak samping, atapnya merupakan atap UPVC, kemudian ini adalah jendela kaca mati. Kemudian berikut adalah detail arsitektur, di mana ini merupakan entrance yang terdapat pada seluruh sisi site sebagai tembok penyangga seperti itu. Untuk ukurannya itu adalah tingginya merupakan 150 cm, lebarnya juga 150 cm, di mana modulnya ini masing-masing berukuran 15 x 15 cm. Nah, jadi ini peletakan detail arsitekturnya berada di setiap sisi saja seperti itu. Berikut merupakan tampak depan yang sudah dirender, kemudian ini perspektif eksterior yang sudah dirender. Ini merupakan area pintu masuk non-darurat, ini juga terasnya, kemudian ini merupakan
uh, ruang tunggu. Ini merupakan ruang administrasi. Ini merupakan renderan UGD dan ini merupakan ruang lebaran. Ini adalah foto-foto dari maket yang saya buat. Sekian dan terima kasih.